Next, makasih Kak Ica. Aduh, udah sampai Justi muka. Aduh, terngiang-ngiang kepala. Awal nafas kita hijau Ini aman semuanya. siapa 70. Fix 270. Ini dulu lah disusun-susun mangnya. Yang di dalam ini kan banyak nih semua ini. Gak usah, ini simpan dulu. Kalau yang di sana simpan dulu. Ini penuh dua kardus kan, 3 kardus tuh. Ah, belum diisi-isi. 250 boleh, boleh. Caca. Caca siap bayar nggak? Ada pots. Caca siap bayar nggak nih? Buat kenapa belum bisa di Oke, SS. 12 ya. 12 3 2 1 Caca. Pakai pots, pakai ini lagi. 2 dapat ini. Ada dompet. Kakak boleh pakai ini doang. SS. Ya, langsung ya naik ya. 12 3 2 1. 12 masih bagus nih. Masih lah sayang, semua bagus nih. Enggak ada kikis nih. Ya wajar pemakaian. Halo Kak, halo juga. Bisa mana namamu? Ih Reza, woi namaku juga Reza yuk. Jangan sampai kita jodoh. Orang mana Kak? Orang Palu. Ya, Reza, salam kenal dari Riau Kak. Ya, salam kenal. Tapi saya Reza perempuan. Kau laki-laki kayaknya. Pesan khusus. Terlalu jauh tuh. Teman sekolahku dulu juga ada nama Reza Kak, cewek juga. Iya memang. Saya juga cewek Reza. Tapi saya namaku Reza Fitriani. Kau Reza apa? Story.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara akad nikah ijab kabul telah selesai dilaksanakan lancar. Untuk itu saya petugas dari KUA Kecamatan Pangandaran pamit mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dari kantor urusan agama Kecamatan Pangandaran yang telah berkenan memimpin, membantu serta mencatat berlangsungnya ijab kabul akad pernikahan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah telah selesai dan telah kita saksikan, dan untuk kita doakan bersama kedamaian Sah ya, guys. rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baris diberikan keturunan yang soleh juga soleh, teriring doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Terima kasih kami haturkan kedua saksi khusus yang bertugas, Bapak Ustadz Ito beserta dengan Kakak Tara. Terima kasih. Oh my God. Coba putar untuk kameranya. kembali kami silakan. No. Nikah berkenan untuk dapat kembali menempati tempat yang telah disediakan, dan terima kasih kami haturkan. Vicky di situ aja. Guys, Vicky di situ aja. what's up? Masih ada satu rangkaian lagi ya? Masih ada satu rangkaian lagi. Iya. Masih ada kultum. Masih ada apa? Kultum. Oh, kultum. Oh ya. Masih ada kultum. Iya. Kami haturkan terima Vicky, kasih. kultum dulu, kultum. Di sini kakak ya? Kultum. Kultum. Iya. Ada siapa aja? Udah banyak. Halo semuanya. Hello guys. Beberapa saat lagi akan kita simak, dengarkan bersama nasihat pernikahan yang akan secara khusus disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau udah mulai Dengan kultum nanti hormat apa kami putarnya? undang Bapak Nawariyun, kami silakan. Kesini dong, kesini. Satu, dua. Ini kata lagi, kasih love lagi. Satu, dua. Kalian ini saling lihat. Nah, ini. Kalian ini saling lihat. Lihat-lihatan kalian ini. Nah, malu. Bayangkan ini, apa sih ini? Bayangkan. Saya lihat kak, saya lihat. Motor dulu ya? Nanti ada. Ada 129. Putar dulu. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala rasul puja dan puji kenikmatan yang hakiki saat kita kembali ke jalan ilahi menjadi seorang muslim yang sejati. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bersama beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar dari Mbak Tina dan Mas Vicky, dan juga para hadirin undangan yang berbahagia. Tentunya tidak ada kebahagiaan yang lebih indah kecuali kalau kita sempurnakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya kita sudah semua udah pada hafal, insya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairi. Pada hari ini saya izin memberikan sedikit nasihat. Hanya 2 nasihat sederhana. Dan nasihat ini bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang sedang menjalani ibadah yang bernama rumah tangga. Nasihat ini mungkin agak sedikit unpopuler ya, tapi saya mencoba untuk mengelaborasinya dan semoga ada manfaat di dalamnya. Nasihat pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pernikahan itu tidak menjamin kesenangan seumur hidup, tapi pernikahan itu menjamin pahala seumur hidup. Beberapa waktu lalu kita diramaikan di media sosial dengan satu tagline marriage is scary, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang penuh dengan luka dan trauma. Banyak dari kita melihat potongan atau pengalaman kisah-kisah di media sosial tentang hal ini. Maka di sini saya ingin menegaskan bahwa kalau yang kita cari adalah kesenangan seumur hidup, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya di pernikahan.
Karena kesenangan tanpa akhir di dalam pernikahan itu hanya ada dalam mitos. Dan itu sudah kita yakini bahkan pada saat kita kecil. Kita tumbuh dengan gambaran dan dongeng-dongeng kisah-kisah Disney. Ada Cinderella, Beauty and the Beast, Rapunzel, Sleeping Beauty, dan lain sebagainya. Polanya dan ceritanya sederhana dan selalu berulang. Ada seorang pria berkuda putih menolong seorang wanita yang sedang dalam kesulitan, kemudian mereka jatuh cinta, kemudian mereka bahagia selamanya. Maka tanpa sadar kita tuh menelan dan meyakini mitos itu. Kita mengira bahwa menikah itu akan membuat kita hidup kesenangan tanpa batas dan romansa tanpa henti. Padahal kenyataannya, kesenangan tanpa akhir itu adalah mitos. Terus pernikahan ini untuk apa dong? Jawabannya, pernikahan itu bukan tempat untuk mengejar kesenangan tanpa henti, tapi pernikahan adalah tempat untuk beribadah dan mendapatkan pahala tanpa batas. Karena itu jika hari ini atau enggak di kemudian hari pasangan mendapatkan kesulitan atau masalah-masalah dalam rumah tangga, dan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, tidak mendoakan orang yang menikah itu dengan kebahagiaan tanpa batas, tanpa henti, tanpa adanya kesedihan dan rasa sakit. Tidak. Apa yang Allahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian dalam kebaikan. Lam dalam bahasa Arab itu merujuk pada sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita happy, dan membuat kita bahagia. Tapi ketika kita dalam keadaan bahagia, Rasulullah doain, semoga kebahagiaannya penuh berkah. Kemudian apakah berhenti sampai situ? Ternyata tidak. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa baraka alaikuma. Ala dalam bahasa Arab itu menunjuk pada satu kondisi yang menyakitkan, satu masalah, satu hal yang membuat hati kita sakit. Dan dalam kondisi susah atau penuh masalah itu, Rasulullah juga doain, semoga dalam masalah-masalah tersebut kalian mendapatkan keberkahan. Kemudian Rasulullah lanjutkan dengan kalimat yang sangat-sangat indah, wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga dengan kesulitan serta kesenangan yang kalian dapatin itu membuat kalian mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak, sehingga kalian bisa memasuki surganya Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka artinya jelas, pernikahan adalah proyek untuk bisa mendapatkan pahala tanpa batas, bukan untuk mendapatkan kesenangan tanpa batas. Dan pahala itu bahkan hadir di momen-momen terberat dalam hidup kita. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya agar kita mendapatkan pernikahan yang kokoh. Di nasihat kedua ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pernikahan yang bahagia itu ternyata butuh aturan, butuh batas, dan butuh kalangan Gen Z. Judulnya Seni Bersikap Bodoh Amat.